Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk kembali lagi belajar dari satu tokoh Alkitab dan masih dalam perjanjian lama. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah belajar dari tokoh Alkitab yaitu Daniel Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari seorang pemuda juga adalah Yusuf. Kalau kita berbicara tentang Yusuf, maka ini adalah satu kisah yang sangat populer sekali Bapak Ibu. Bagaimana kehidupannya, dia adalah seorang pemuda yang sangat berintegritas di hadapan Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan tema untuk kita renungkan bersama-sama adalah tidak kompromi dengan dosa. Tidak berkompromi dengan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang bernama Stephen Alfred Stoker, dia mengatakan sesuatu tentang kompromi Bapak Ibu. Saya akan membacakannya. Kompromi adalah pembunuh yang awalnya terlihat begitu lugu. Meskipun begitu, apabila Anda berkompromi untuk hal-hal yang kecil, yang Anda tahu tidak benar, maka yang kecil itu nyaris tidak dapat kecil dan selamanya kecil. Nah, ini artinya Bapak Ibu, kalau sesuatu hal yang kelihatan kita anggap sepele, kita anggap hal yang biasa-biasa, satu dosa yang kita anggap sesuatu yang tidak terlalu berbahaya Bapak Ibu, dan kita berkompromi dengan dosa itu, yakinlah bahwa dosa itu tidak akan selalu kecil, tetapi dosa itu akan menjadi besar kalau kita terus-menerus berkompromi dengan namanya dosa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan dari Yusuf, Bapak Ibu, Yusuf adalah seorang pemuda yang tidak berkompromi dengan dosa. Ketika ia berada di rumahnya Potifar, dan kita tahu kisahnya Bapak Ibu, bagaimana istri dari Potifar yang setiap dari hari ke hari menggoda dia, mengajak dia untuk tidur bersama dengan dia, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita lihat bahwa bagaimana sikap dari seorang Yusuf. Dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Meskipun dia punya kesempatan yang sangat besar untuk melakukan dosa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa tipe manusia ketika diperhadapkan dengan godaan atau dosa. Tipe pertama Bapak Ibu, ada orang yang kompromi dengan dosa karena mereka takut kalau mereka melawan dan tidak kompromi dengan dosa itu, maka ada resiko yang akan mereka tanggung. Kehilangan pekerjaan, bukan cuma kehilangan pekerjaan, resiko yang lain adalah mereka akan dibenci oleh orang tersebut. Sehingga karena mereka tidak mau kehilangan pekerjaan, tidak mau relasi mereka dengan orang lain menjadi rusak, sehingga mereka mau tidak mau ya berkompromilah dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita lihat Yusuf Bapak Ibu, dia ketika dia menolak tawaran dari istri Potifar, dia sudah tahu pasti konsekuensinya, resiko yang akan ditanggung. Dan benar ternyata Bapak Ibu, ketika ia menolak ajakan dari istri Potifar, dan akhirnya itulah yang menyebabkan Yusuf dibuang ke penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Dia difitnah oleh istri Potifar. Ini adalah resiko yang dialami oleh Yusuf. Nah, selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, ada orang yang tidak melakukan dosa karena memang belum memiliki kesempatan. Ada keinginan dan bahkan sudah merencanakan berbuat dosa, tapi selalu terhalang karena tidak ada kesempatan. Nah, ada manusia juga tipe seperti ini. Jadi tidak melakukan dosa karena belum ada kesempatan. Nah, nanti kalau ada kesempatan, nah, dia pasti akan melakukan dosa. Nah, tetapi Yusuf dalam bagian ini, Yusuf dia bukan dalam posisi ini. Yusuf dia punya kesempatan yang sangat terbuka. Dan bahkan yang mengajak dia bukan Yusuf yang berkeinginan untuk tidur dengan istri Potifar. Malah istri Potifar sendiri yang mengajak dia. Dia punya kesempatan yang begitu terbuka.
Apalagi posisinya waktu itu adalah tidak ada orang pun di rumah, hanya tinggal mereka berdua. Jadi ini punya kesempatan yang sangat-sangat terbuka untuk seorang Yusuf. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, ada orang yang tidak melakukan dosa karena takut dengan sanksi sosial. Takut nanti akan ketahuan. Kalau buat ini atau kalau lakukan dosa ini, nanti akan ketahuan oleh orang lain, akan ketahuan oleh suami saya, ketahuan oleh istri saya, ketahuan oleh keluarga saya. Kalau saya buat dosa ini, misalnya saya ambil contoh dosa korupsi. Kalau saya mencuri atau korupsi, nanti keluarga saya akan dikucilkan oleh orang lain. Nanti saya akan pakai baju orange. Nah, sehingga ia tidak melakukan dosa karena takut pada sanksi sosial. Atau contoh yang lain, saya tidak melakukan perzinahan karena nanti kalau saya lakukan perzinahan maka akan ada dampak-dampak sosial yang akan saya alami. Sehingga banyak orang yang tidak melakukan dosa karena memikirkan kepada sanksi sosial yang ada. Kelihatannya ini jauh lebih baik daripada poin yang pertama dengan poin yang kedua tadi Bapak. Nah, sekarang kita lihat yang alasan berikutnya, mengapa orang tidak melakukan dosa. Nah, Yusuf ada pada posisi yang keempat. Mengapa ia tidak melakukan dosa? Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu, Yusuf menolak untuk tidak melakukan dosa. Bukan karena dia tidak punya kesempatan. Dia punya kesempatan yang cukup besar. Bukan dia tidak melakukan dosa bukan karena takut kepada sanksi sosial. Bukan. Karena tidak ada orang yang tahu pada waktu itu Bapak Ibu. Tapi kita lihat kata yang diucapkan oleh Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi ketika ia diajak untuk melakukan dosa, dia bukan pikir kepada sanksi sosialnya, tetapi dia berpikir, bagaimana mungkin menyakiti hati Tuhan? Bagaimana mungkin saya mencemarkan kehidupan saya di hadapan Tuhan? Jadi bukan kepada tuannya, Potifar yang dia pikir, tetapi kepada Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selama ini saya dan saudara, ketika ada godaan, tawaran dosa datang kepada saya dan saudara, kira-kira kita ada pada posisi mana? Posisi yang pertama, kita melakukan dosa karena tidak mau hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak, hanya kita kompromi. Atau yang kedua, kita tidak melakukan dosa karena memang tidak ada kesempatan sama sekali. Atau yang ketiga, kita tidak melakukan dosa karena sanksi sosial. Kita lebih takut kepada apa yang akan orang katakan kepada kita. Ataukah yang keempat, yaitu karena kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kita takut akan Tuhan sehingga kita tidak melakukan dosa. Yang seharusnya saya dan saudara lakukan adalah pada poin yang keempat, tidak melakukan dosa karena kita menghargai kekudusan Allah. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.